warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, rahayu, wilujeng, dulur-dulur kabeh. Malang jejeg. Kalau seandainya fakta hukum 3 kepala daerah tidak masuk penjara, 41 anggota DPR tidak masuk penjara, mungkin Malang jejeg ya. Karena kita sebagai warga Malang merindukan bagaimana pemimpin di Malang Raya ini bisa diadu di kancah nasional. Kalau enggak Jawa Timur lah, masa kalah sama Dasgas. Ada 3 kepala daerah, ini fakta hukum, ini bukan hoak. Disitulah ada rasa keprihatinan sebagai warga Malang. Dari rasa keprihatinan bersama itulah ada buah-buah pikir sehingga kita mendirikan jejeg. Jejeg itu seperti budaya kita, topeng Malang. Topeng Malang itu matanya ke depan, nggak miring ke atas ke bawah, apapun keterangannya, apapun karakternya. Matanya lurus, lurus itu jejeg. Jejeg itu tidak doyong, tidak miring, tidak tengkurap. Jejeg. Doa kita sebagai masyarakat Malang dengan rasa keprihatinan yang sangat tinggi. Mudah-mudahan jejeg manungsa ini, jejeg bupati ini, jejeg DPR ini, jejeg birokrasi ini. Berkali-kali saya ngomong, kalau birokrasinya nggak jejeg, kebenaran hanya tulisan. Kalau birokrasinya nggak jejeg, keadilan jauh di awang-awang. Kalau birokrasinya nggak jejeg, kemakmuran hanya omongan. Kalau birokrasinya nggak jejeg, kejujuran tinggal padangan. Ternyata saudara-saudara saya yang mempunyai denyut nadi yang sama, bagaimana kita mengharapkan seorang bupati, kalau bupati itu bisa merasakan daging, apa yang ada di pikirannya, rakyat bisa nggak mangan daging. Nek bupati ini bisa ngerasa no enaknya susu, rakyat tuh nggak bisa kayak aku bisa nikmati susu. Dan ini semua yang dipilih oleh adik-adik kita, saudara-saudara saya Malang, jalur independen. Kita tahu dan kita paham mestinya bahwa independen itu tidak bisa instan. Independen itu adalah hak pada warga negara Indonesia. Walaupun tidak ada wadahnya di parlemen, ini hak. Kalau kita sudah bicara hak sebagai warga negara Indonesia, ya harus kita perjuangkan semaksimal mungkin. Saya tidak ada kepentingan apa-apa, saya nggak ingin apa-apa. Mudah-mudahan frekuensi kita sama. Saya pikir hanya itu hambatannya. Ternyata ada manuver-manuver yang sifatnya politik. Karena di dalam politik itu ternyata ada bandar, sampai dimanapun, sampai seperti apapun, kebenaran tidak pernah mati, dan kebenaran harus tetap diperjuangkan. Kesalahan harus dikoreksi, dan jangan terulang lagi. Para koruptor wajib dibasmi, kebenaran tak pernah mati. Jejeg. Ini sebetulnya harapan kita. Tapi kalau sampai ada indikasi kuat nanti, fakta hukum, saudara-saudara kita yang mengerti tentang wilayahnya, itu hukum. Adik-adik pengacara, semuanya harus berjuang semaksimal mungkin. Gak usah takut. Berkali-kali saya bilang kesalahan harus dikoreksi dan jangan terulang lagi. Para koruptor wajib dibasmi. Kebenaran tak pernah mati. Dengan kata bismillah, kita akan all out menghadapi siapapun. Allahu Akbar. Siapapun. Saya tidak mengancam. Saya tidak mengancam. Saya akan berjalan pada rel yang benar. Ini adalah silaturahim. Ini adalah inspirasi. Mudah-mudahan inspirasi ini bisa menjadikan atau mengarah pada satu titik yang positif. Baru privasi. Kalau privasi kita diganggu, ya dilihat aja. Jiwa saya harus merdeka. Jiwa merdeka itu nggak bisa dibeli. Jiwa merdeka itu mengembara, mencari jati dirinya. Akan kita hadapi. Setiap kemajuan pasti ada persoalan. Dan persoalan itu tidak akan lari dari kesulitan.
Dan kesulitan itu harus kita hadapi, harus kita hadapi. Itu tekad kita dari Bang Anjir. Ya, sore ini tuh lebih banyak ke kita melakukan langkah konferensi untuk hukum ya. Jadi nanti mungkin lebih banyak bertanya ke sini ke hukum ya, kemudian ke masyarakat ya. Karena saya sendiri tidak terlalu tahu teknis, saya hanya mengawal, jadi posisinya sampai di mana langkahnya harus dilakukan seperti apa ya. Karena di lapangan banyak sekali kondisi-kondisi yang harus kita sikapi, apalagi menjelang batas final ya, batas akhir bahwa independen ini harus lolos, harus berjuang dan sebagainya. Nah bagi saya tidak akan tunduk, saya tidak akan takluk sama siapapun ya. Saya jadi pesannya Mas Anto, wani ojo ojo wani ya. Jadi sama, jadi rumah untuk takut itu istilah, kecuali kita hanya takut sama atas, insya Allah seperti itu. Jadi ini keikhlasan, jadi teman-teman yang berjuang termasuk kita juga, bahwa kita menghibahkan diri. Yoko Malang itu cuy habis ya, Malang itu diket motor kau nanti kok Malang Indonesia berawalnya kok Malang gitu. Majapahit berawalnya dari Singosari dan sebagainya. Maksudnya dari saya. Nah, perjuangan ke sana ya, kami meyakini dari awal. Nah, perjuangan itu tidak akan mudah. Ya, ombak yang berbuah gitu dan seperti itu. Dan saya menyiapkan ini sampai hari ini kami siap. Kami sangat siap sampai hari ini kami sangat siap. Nah ini salah satu upaya untuk kesiapan kami, karena ya bagaimanapun juga bahwa kita harus menghormati bahwa negara kita negara hukum. Nah kita selesaikan lewat jalur hukum ya. Yang kedua lewat Mas Anto berupa himbauan moral bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Malang Jejer gitu kan, atau ingin merintangi Malang Jejer. Nah, Mas Anto nanti yang menghimbau bahwa ini untuk perbaikan. Saya serahkan nanti sepenuhnya ke tim hukum, mohon nanti sampean bisa wawancara dengan tim hukum apa yang akan dilakukan oleh tim hukum dalam 1-2 hari ini ya, dengan melihat kondisi-kondisi yang ada, dan itu akan berkembang dari jam ke jam, dari hari ke hari kita akan menyikapi kondisi masyarakat. Nah, untuk itu hari ini memang kami melakukan aduan kepada Polres Malang. Insya Allah 1-2 hari kami akan mendKPP-kan. Ya, kami akan laporkan JOS pada DKPP. Kenapa? Menurut penilaian kami, JOS tidak profesional sebagai individu yang dalam hal ini sebagai penyelenggara, khususnya pada Bawaslu.